Perkenalkan, nama saya Anggela Trisnawati. Saya dari kelas A2 Manajemen Pagi, NIM 19104168897, mata kuliah Manajemen Pemasaran 2, dosen Bapak Adi Mursalin SMM. Baiklah, di video ini saya akan menyampaikan materi tentang branding, marketing, dan juga selling. Nah, kita akan membahas yang pertama adalah branding. Nah, branding adalah suatu upaya perusahaan untuk mengkomunikasikan value utama kepada pelanggan. Nah, kemudian menanamkannya dalam benak pelanggan sehingga pelanggan menjadi loyal dan setia pada brand perusahaan. Nah, urutan branding sendiri yang pertama ialah membuat produk, yang kedua membuat merek atau nama produk, yang ketiga membuat logo dari produk. Nah, di sini saya akan memberi contoh branding. Nah, contoh yang pertama, misalkan produk kita adalah ayam goreng tepung dengan mereknya itu Kentucky, logonya yaitu KFC. Nah, ketika sudah memiliki pelanggan, maka dapat kita sebut dengan brand. Lalu contoh yang kedua, misalkan produk kita adalah gudeg Jogja dengan merek Yujum. Nah, tapi tidak memiliki logo, tetapi memiliki pelanggan. Nah, hal ini juga bisa dikatakan brand, tapi tidak sekuat jika produk tersebut memiliki logo. Nah, goals KPI dari branding yaitu yang pertama ada reputasi atau truths, kedua ada loyalty customer. Nah, apa sih perbedaan brand dan juga branding? Nah, brand adalah nama dan makna dari suatu produk, sedangkan branding merupakan aktivitas menaikkan value. Nah, lalu yang kedua kita membahas tentang marketing. Nah, apa itu marketing? Marketing adalah suatu upaya perusahaan untuk memperbesar market share, memperluas jaringan pemasaran sehingga memiliki potensi pendapatan yang jauh lebih besar di kemudian harinya. Nah, market share sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada market potensial, yaitu adalah sekumpulan orang yang memiliki tingkatan minat tertentu juga terhadap penawaran pasar tertentu. Lalu yang kedua ada market size. Nah, market size adalah jumlah total dari seluruh penjualan dan pelanggan yang bisa dilihat secara langsung oleh para stakeholder. Nah, market size ini dibagi menjadi dua bagian lagi. Yang pertama ada competitor market atau dapat dijangkau oleh kompetitor. Yang kedua ada your market atau pasar yang dapat dijangkau oleh kita. Nah, goals KPI dari marketing yang pertama ada offer, yaitu menarik dan susah ditolak. Yang kedua ada traffic, database kontak, market size. Nah, yang ketiga ada publisher, media sosial. Nah, yang terakhir ada revenue stream. Lalu yang ketiga selling. Nah, selling merupakan upaya perusahaan untuk meningkatkan omset secara langsung dengan membuat penawaran terbatas, diskon, program bonus, dan juga lain-lainnya. Nah, urutan selling yang pertama ada know atau kita sebut dengan orang sudah mulai mengenal produk kita. Yang kedua ada interest, yaitu orang sudah mulai tertarik dengan produk kita. Lalu yang ketiga ada try, buy. Yang keempat ada try, buy again. Dan yang kelima ada loyal atau cinta. Nah, goals KPI dari selling adalah yang pertama closing atau new customer. Yang kedua ada repeat order. Ketiga ada cross selling. Nah, value dapat dikomunikasikan lewat konten. Nah, salah satunya itu ada copywriting, ada video, ada foto, dan ada graphic design. Nah, dapat disebarluaskan juga melalui media. Nah, di sini ada dibagi menjadi dua. Yang pertama ada above the line atau menjadi perhatian. Nah, media yang digunakan misalnya media cetak yaitu seperti koran, majalah, brosur, ataupun katalog. Lalu ada media elektronik seperti TV, radio, dan lain-lainnya. Lalu juga ada billboard dan media reklame lainnya. Lalu yang kedua ada below the line atau mendorong transaksi. Nah, media promosi yang digunakan seperti mengadakan pameran, event, seminar, kuis, sampling produk, panggung hiburan, sponsorship, point of sale, dan lain-lain. Nah, apa saja perbedaan branding, marketing, dan selling? Nah, yang pertama adalah branding. Yang pertama, branding menghasilkan truths, value, dan loyalitas. Yang kedua menghasilkan aset non-fisik. Yang ketiga psikografi dan behavior. Yang keempat ada jangka panjang. Lalu marketing. Nah, marketing menghasilkan grab market dan juga penawaran. Lalu menghasilkan fisik atau yang kita kenal dengan omset.
Lalu yang ketiga ada geografi dan demografi. Yang keempat ada jangka menengah. Lalu selling yaitu pertama segera transaksi, yang kedua omset, yang keempat geografi dan demografi, yang D bersifat jangka pendek. Nah, contoh aktivitas branding, marketing, dan selling. Contohnya kita dapat ambil contoh dari rumah makan. Nah, di sini brandingnya kita bisa pasang baliho besar atau seragam. Lalu marketingnya yaitu kita dapat mengadakan event dan menjelaskan benefit. Lalu sellingnya kita dapat memberikan penawaran yang limited. Nah, lalu apa sih yang dapat kita lakukan jika menjadi UKM? Nah, skala prioritasnya akan saya jelaskan di sini. Yang pertama ada tahap startup, yaitu mayoritas aktivitas promosi, iklan, dan program yang kita jalankan fokus kepada selling atau yang langsung menghasilkan penjualan. Lalu tahap yang kedua ada grow up. Nah, jika penjualan sudah lancar tapi market share belum terlalu besar, maka perusahaan melakukan upaya marketing untuk memperluas pasarnya. Lalu tahap yang terakhir ada market leader. Nah, fokus utama kegiatan promosi adalah branding untuk betul-betul menanamkan dalam benak konsumen bahwa brand kita adalah brand yang terbaik. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.